الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berasal dari kata rondo, artinya besi yang ditanam dalam tanah. Sampai besi itu berkarat, begitulah orang-orang yang sedang berpuasa. Kering, panas, tenggorokan karena tidak ada makanan dan minuman yang masuk selama terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ramadan melatihkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bangun sebelum terbit matahari, menahan lapar, minum, ghibah, namimah, dusta. Man lam yada' qawla zur wal amal bih, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berhajat dari lapar dan haus yang ditahan mereka. Idul Fitri kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, fitratul Islam, kembali kepada fitrah kesucian yang murni. Kenapa disebut kembali suci? Karena selama Ramadan kita bersihkan diri dengan puasa, kita tundukkan hawa nafsu, tahan lapar dan minum, membasahi lisan dengan zikir dan doa, sujud lebih lama, tadarus membaca Al-Quran. Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala mengatakan, qala Syafi'i yukhtimul Qur'ana sittina khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali khatam. Kesucian itu belum sempurna jika hanya berhenti di langit. Kesucian itu harus turun ke bumi dalam sikap pribadi kepada sesama manusia. Berapa banyak orang yang rajin sujud kepada Allah, khusyuk membaca Al-Quran, tapi lisan tajam melukai perasaan. Ma min 'abdin yutimu dzamban, tidaklah seorang hamba berdosa, fayuhsinut tuhur, lalu dia berdoa, summa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, maka Allah mengampuni dosanya. Idul Fitri mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita membersihkan hubungan kepada Allah, kita wajib membersihkan hubungan dengan manusia. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, 2 orang muslim yang bertemu lalu bersalaman, illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa, maka Allah mengampuni mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dosa kepada Allah cukup bermunajat di tengah malam dengan penyesalan tidak akan mengulangi kembali, tapi dosa kepada sesama manusia Allah tidak akan mengampuni sebelum di antara keduanya saling memaafkan. Dan manusia yang paling berhak atas kelembutan hati kita adalah, atas maaf kita, bakti kita adalah orang tua. Sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau wajib menyembah Allah. Setelah Allah langsung kepada orang tua, wa bil walidaini ihsana, hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak kamu. Dahulu saat kita belum bisa berbicara, siapa yang memahami tangis kita? Saat kita belum mampu berjalan, siapa yang menggendong? Saat kita sakit, terbangun di tengah malam, siapa yang paling dulu terjaga? Saat kita jatuh dan gagal, siapa yang tetap berdiri dan mensupport di belakang kita? Ibu mungkin tidak pernah mengeluh tentang lelahnya. Ayah mungkin tidak pernah menceritakan beban berat yang dipikulnya. Mereka sembunyikan letihnya, mereka tahan air matanya, mereka berpura-pura sehat saat mereka dalam kondisi yang sangat lemah. Di hari baik
bulan mulia Idul Fitri, kita pulang, kita datang dengan pakaian terbaik, dengan senyum bahagia. Hanya saja yang mereka rindukan bukanlah itu semua, bukan pula bingkisan yang kita bawa. Yang mereka rindukan adalah kehadiran kita, duduk dekat mereka, menggenggam tangan mereka yang mulai dimakan usia, menatap wajah yang tak lagi sekuat dulu. Berapa banyak orang tua yang menunggu di depan pintu, memandang jalan, berharap anaknya datang pulang ke rumah. Mereka mungkin tidak mengucapkan rindu setiap hari, tapi doa yang mereka panjatkan bukti cinta yang tak akan pernah padam dalam hati, dalam sujud mereka di siang dan di malam hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah saat yang paling indah untuk memohon maaf kepada orang tua, bersimpuh bukan karena terpaksa, tapi karena sadar banyak dosa, sadar mungkin selama ini kita sering meninggikan suara, sadar mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga lupa menyempatkan waktu untuk sekedar bertanya, ayah, ibu, apa kabar? Suatu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasta'danu fil jihad. Laki-laki itu meminta izin untuk berjihad. Nabi bertanya, alaka min ummin? Ibumu masih ada? Laki-laki itu menjawab, na'am, ibuku masih ada. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Berbaktilah kepadanya, kau urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang masih hidup orang tuanya, minta maaf dengan sepenuh hati, bukan hanya formalitas. Bahagiakan mereka. Jangan menunggu sukses, jangan menunggu kaya, jangan menunggu sempurna. Bakti kita hari ini, perhatian kita hari ini, waktu luang kita hari ini jauh lebih berharga daripada janji-janji besar yang belum tentu kita tepati di masa yang akan datang. Bagi mereka yang orang tuanya telah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, doakan mereka, sedekah atas nama mereka menjadi cahaya di alam kubur. Amal soleh yang kita lakukan menjadi hadiah. I'malu, beramal solehlah, fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman melihat amal saleh. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan bahwa sesungguhnya amal-amal kalian, anak keturunnya ditampilkan kepada kerabat dan keluarga orang tua kalian yang telah mati. Kalau amalmu baik, maka mereka akan berbahagia. Tapi kalau amalmu buruk, jahat, maka mereka akan bersedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemenangan Idul Fitri bukan hanya tentang berhasil menahan lapar dan minum. Kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kita berhasil menumbuhkan ego, meluluhkan kesombongan, dan merendahkan diri di hadapan orang tua. Saat takbir berkumandang merdu lisan, tetapi hati kita masih kasar. Saat tangan kita sibuk berselaman dengan banyak orang, tapi lupa meminta maaf, mencium tangan orang tua dengan penuh kasih dan sayang. Jadikan Idul Fitri ini sebagai titik balik kehidupan. Perbaiki sikap, jaga lisan, perbaiki hubungan, bahagiakan mereka, karena pada saatnya ketika kursi itu kosong, suara itu tak lagi terdengar, yang tersisa hanyalah kenangan dan doa. Semoga Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah, anak-anak yang tidak hanya pandai beribadah tetapi juga pandai berbakti kepada orang tua. Semoga ridha orang tua mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.